150. Clara Wanita Simpanan Season I. Keesokan harinya, Bram dan Clara sampai di bandara terbesar kedua di dunia yaitu Paris Charles de Gaulle Airport, CDG, Paris, Prancis. Ya, Bram dan Clara sudah sampai di negara tujuan mereka untuk berbulan madu, yaitu negara Prancis. Kini mereka sudah turun dari pesawat. Bram dan Clara menyeret koper menuju pintu keluar bandara. Sepanjang langkahnya, Clara melihat sekeliling bandara yang begitu ramai. Bram, apa kamu bercanda? Tanya Clara yang tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Bram. Kamu membawaku ke negara Prancis. Apa kita akan melihat Menara Eiffel? Tanya Clara. Bram tersenyum. Ya, kita akan melakukan banyak hal di sini, ucap Bram. Clara tersenyum senang. Dia melepaskan koper dari tangannya dan memeluk Bram. Bram pun mengusap punggung Clara. Thank you, Bram. Wow. Ini gila. Ini adalah kali kedua aku datang ke Prancis. Tapi aku tak ingat hal apa saja yang aku lakukan di sini. Maklum saja. Saat itu aku masih belum mengerti apapun. Sekarang, aku akan menikmati waktuku di sini, ucap Clara. Ya, Clara memang pernah datang ke sana ketika kecil dulu. Dia datang bersama kedua orang tuanya. Setelah itu, dia tak pernah lagi mengunjungi negara Prancis. Dan ini adalah kali keduanya datang ke negara di bagian Eropa tersebut. Masih banyak kejutan lain, ucap Bram. Benarkah? Aku benar-benar tak sabar, ucap Clara. Bram dan Clara melanjutkan langkahnya. Mereka mendekati sebuah taksi. Supir taksi membantu memasukkan koper Clara dan Bram ke dalam bagasi. Setelah itu, Bram dan Clara masuk ke taksi dan duduk di kursi penumpang. Waktu berlalu. Bram dan Clara sampai di Hotel de la Bourdonnaire, Paris. Hotel mewah ini hanya berjarak 5 meter dari Menara Eiffel. Bram sengaja memilih hotel yang dekat dengan Menara Eiffel, di mana dirinya dan Clara akan dapat melihat pemandangan Menara Eiffel dengan begitu dekat hanya dari balkon kamar hotelnya. Bram dan Clara pergi menuju kamar hotel begitu mendapatkan kuncinya. Sebelumnya, dia sudah mereserve kamar tersebut, sehingga dia hanya tinggal mengambil kuncinya saja. Bram membuka pintu kamar hotel. Dengan cepat Clara berlari menuju sebuah jendela, di mana di sana juga terdapat sebuah pintu yang bisa menuju balkon kamar. Clara menyeret gorden dan menyeret pintu tersebut. Wow! Clara memekik penuh antusias ketika melihat Menara Eiffel dari balkon kamarnya. Bahkan terlihat pemandangan kota Paris di bawah sana. Saking antusiasnya, Clara meninggalkan kopernya di depan pintu sehingga menjadi tugas Bram harus menyeret semua koper ke dalam kamar. Setelah itu, Bram mendekati Clara. Dia berdiri di samping Clara dengan tangan yang bertumpu pada dinding pembatas balkon. Kita akan melihat pemandangan indah Menara Eiffel di malam hari. Masih ada waktu. Kita bisa istirahat dulu, ucap Bram seraya melihat jam yang melingkar di tangannya. Waktu masih menunjukkan pukul 10:30 siang waktu Paris. 24 jam mereka habiskan di perjalanan dari Denpasar, Bali, menuju Paris, Prancis. Meski sebelumnya istirahat di pesawat, tetapi tetap saja tidur di pesawat tak senyaman di tempat tidur. Apalagi di taksi mereka hanya duduk sekitar setengah jam. Dan tak sempat istirahat lama. Sambil menikmati segelas minuman. Dengan kita duduk dan berbincang. Bukankah menyenangkan? Ucap Clara. Kamu senang? Tanya Bram seraya merangkul bahu Clara. Tentu saja, kamu terbaik, Kap. Clara mengecup pipi Bram. Dia pun menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Beberapa saat berlalu, Bram dan Clara kembali ke kamar. Clara melihat Bram yang tengah duduk di tepi tempat tidur seraya melepas sepatunya. Ngomong-ngomong, berapa lama kita di sini? Tanya Clara. 10 hari. Ucap Bram. Hah? Serius? Tanya Clara terkejut. Bram mengangguk. Buk. Bram terkejut ketika tiba-tiba saja Clara melompat ke pangkuannya dan tubuh Bram terempas ke atas tempat tidur. Kini, Clara berada di atas tubuh Bram.
Pandangan mereka bertemu, Clara tersenyum. Kap, kap, kap. Kecupan berulang kali itu mendarat di seluruh wajah Bram. Bram pun terkekeh. Clara memperlakukannya layaknya anak kecil yang menggemaskan. Ya, Clara mengecupnya dengan gemas. Aku senang. Aku akan menikmati waktu liburanku. Ucap Clara. Apa ada hadiah untukku? Tanya Bram. Hadiah? Tanya Clara. Clara mencoba mengingat sesuatu. Ada apa di hari ini? Mengapa? Bram menanyakan perihal hadiah padanya. Clara tersentak ketika teringat bahwa besok adalah ulang tahun Bram. Aku tak menyiapkan apapun. Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia mengaitkan rambut Clara yang berantakan ke daun telinganya. Kehadiran kamu saja sudah cukup. Kamu adalah hadiah terbaik yang kudapatkan. Ucap Bram. Oh. Manisnya suamiku. Aku mencintaimu. Kap. Clara mengecup bibir Bram sekilas dan turun dari tubuh Bram. Bram mengusap wajahnya seraya tersenyum. Dia tak menyangka Clara akan sebahagia itu mendapatkan kejutan kecil. Bram sendiri pernah beberapa kali datang ke Paris, Prancis, namun negara Prancis memang tak pernah membuatnya bosan. Dia selalu merindukan negara itu. Hanya saja, kesibukannya sebagai pebisnis terkadang menghambatnya untuk hanya sekedar berlibur. Sekalinya libur pun tak kurang dari 3 hari. Dia benar-benar orang yang sibuk. Namun, akan selalu ada waktu untuk Clara dan Bril. Dia tak peduli sesibuk apapun dirinya. Jika menyangkut Clara dan Bril, maka dia akan mementingkan kedua wanita yang membuatnya jatuh cinta terlebih dahulu. Bram. Bagaimana jika malam nanti kita melihat Menara Eiffel dari dekat? Tanya Clara. Di sini pun sudah dekat. Lagi pula, apa kamu tak lelah? Ucap Bram, tidak, maksudku. Aku ingin mengambil potret di belakang menaranya. Ucap Clara, Kita bisa lakukan besok. Masih banyak waktu. Ucap Bram, Clara mengerucutkan bibirnya. Membuat dahi Bram berkerut. Clara seperti anak kecil saja yang tak mendapatkan mainan kesukaannya. Bram menghela napas. Dia mendekati Clara dan memeluk Clara dari belakang. Baiklah. Kita akan ke sana nanti malam. Ucap Bram. Clara melepaskan dirinya dari pelukan Bram. Dia menatap Bram dengan tatapan berbinar. Benarkah? Tanya Clara. Ya, tentu saja. Ucap Bram. Clara memeluk Bram dengan erat. Membuat Bram merasa tercekik. Bram menepuk lengan Clara dengan pelan. Bram mengambil napas sebanyak mungkin. Dia menatap Clara dengan tajam. Clara terkekeh. Dia mengecup pipi Bram, kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga Bram. Maaf ya, Om, bisik Clara. Bram terperangah. Apa? Kamu bilang apa barusan? Tanya Bram. Om, ucap Clara. Yang benar saja. Apa maksudmu memanggilku Om? Kamu pikir aku ini Omu? Ucap Bram tak percaya. Bisa-bisanya Clara memanggilnya dengan panggilan Om. Hahaha. Memang kamu Om kan? Kamu lupa. Sekarang usiamu berapa? Ucap Clara. 35 tahun. Ucap Bram. Nah, kan, memang Om. Hahaha. Clara pun tertawa. Dia merasa gemas melihat ekspresi Bram. Bram tak terima dengan sebutan yang Clara tujukan, kenyataannya. Kini usia Bram akan memasuki usia 35 tahun. Di mana dirinya dan Bram memang memiliki perbedaan usia 5 tahun dengan perbedaan bulan yang cukup jauh pula. Bram tak tahu. Diam-diam Clara mengingat tanggal lahir Bram. Clara jadi terpikirkan ingin memberikan sesuatu untuk Bram. Sebetulnya, Clara mengatakan tak ada hadiah untuk Bram karena sebelumnya dia tak ingat besok adalah ulang tahun Bram. Namun, sepertinya Bram mengingat ulang tahunnya sendiri. Karena itu Bram menanyakan perihal hadiah padanya sebagai kode bahwa Bram ingin memberitahukan dirinya hari ini Bram sedang berulang tahun. Tunggu saja malam nanti. Clara akan memberikan kejutan untuk Bram. Bahkan dia tak sabar ingin malam segera tiba. Otaknya dengan cepat bekerja. Dia sudah memiliki ide untuk memberikan kejutan pada Bram malam nanti. Ah, sudahlah,
Kamu membuatku kesal saja. Ucap Bram kemudian mengempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Clara pun semakin terkekeh melihat wajah Bram. Bangunkan aku saat jam makan siang. Aku ingin tidur sebentar. Ucap Bram. Clara mengangguk. Dia pun membiarkan Bram tidur. Clara menunggu Bram hingga benar-benar pulas. Setelah itu, dia memikirkan bagaimana caranya agar Bram tak curiga ketika malam nanti dia akan memberikan surprise pada Bram. Setidaknya, dia harus memiliki alasan agar Bram keluar dari kamar, sedangkan dirinya dan Bram akan keluar bersama malam nanti. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.